Makanya enak punya bapak presiden. Ya, bapaknya juga emang punya suara di DKI. Dengan kasus yang sebelumnya, belakang-belakang itu. Bapaknya nggak punya suara, hanya instrumen. Nah, jelas. Saya mau nanya seperti itu. Pemilu kemarin dia berurutan ke-6. Yang pertama seperti biasa PKS yang di Jakarta itu 1 juta, PDIP 850, Gerindra 720.000, Nasdem 545, Golkar 517. Nah, intinya kan PKB masih kecil ya. Ya, ini pinternya PKB. Justru itu yang menarik. untuk ini kalau Anies masih idealis dengan misi perubahan, dia akan menolak berpasangan dengan Kaisang. Harusnya ya. Harusnya. Tapi akan lebih menarik kalau dia tidak berpasangan dengan Kaisang. Biar seru gitu loh. Kalau berpasangan dengan Kaisang, siapa yang mau melawan? Dan dalam politik itu biar benar kan. Kita benar-benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Semoga kita semua tetap sehat walafiat, bahagia, sejahtera. Masih PR. Kita masih mencari Suap nasi. suap nasi. Barangkali ada yang nyangkol. Harga beras naik. Ya, harga beras naik. Eceran tertinggi naik. Tapi NU tetap diam. Ada ketambah. Setelah beberapa waktu yang lalu kita ngobrolin pilpres, ya emang kan paling menarik itu ngomongin politik emang. Gak ada dosa soalnya, salah tafsir juga gak ada dosa. Nah sekarang kita mau tarik ke lingkup pilkada, spesifiknya pilkada DKI ya. Meskipun DKI statusnya sudah bukan lagi ibu kota, tapi tetap keseksiannya itu belum hilang gitu. IKJ. Karena IKN masih dalam proses bikin upacara Kalau dilanjutkan. Iya, kabar-kabar investor pada kabur kan ya. Nah pilkada DKI ini beberapa waktu ke depan akan dilaksanakan dan sudah muncul beberapa kandidat ya minimal isu lah meskipun belum resmi ya. Ada beberapa nama yang Cuat di publik. ya dicanangkan mencuat di publik. Di antaranya siapa sih? Ridwan Kamil masuk ya Dulu. awal-awal ya, iya. Tapi nggak tahu sekarang udah redup. Kemudian ada Sahroni juga kayaknya udah agak mundur juga. Nah ini yang sedang kenceng ini siapa? Anies sama adiknya Gibran, Kaisang, Bang Arep. Heru juga sempat muncul. Heru yang Masih sekarang banyak PJ. kemungkinan karena Ya. kan belum pendaftaran. Ahok. Tapi Ahok iya Ahok juga masuk lagi gitu. Tapi yang sekarang minggu-minggu belakangan ini kenceng adalah Anies yang konon katanya akan dipasangkan dengan siapa tadi? Anak baik Kaisang. Ya Allah, Kaisang yang tidak lain adalah ketum PSI dan anaknya Jokowi. Nah kira-kira analisisnya itu nanti dinamika konstelasi politik di DKI apakah akan seseksi seperti sebelumnya atau akan berubah nih polanya gitu. Karena DKJ sekarang bukan DKI ini ya, DKJ. Monggo ya mungkin orang Jakarta Depok. Enggak, kalau bisa ada tawuran nih. Ini asumsi saya sih ya, apakah ketika Kaisang itu diusung, apakah nanti ada Jokowi efek? Apalagi dari pilkada-pilkada sebelumnya, tahu sendiri gimana orang-orang Jakarta sangat antipati dengan Jokowi, hampir mayoritas. Gitu. Bukan basisnya Jokowi ya. Bukan basisnya Jokowi. Apalagi kalau seumpama nanti dipasangkan dengan Kaisang. Ibaratnya taruhlah air dengan minyak, tapi dalam politik itu tidak ada bahasa air dan minyak. Iya. Sayur sop aja bisa ya. Sayur sop bisa campur di situ dengan kepentingan yang sama. Politik kan ibaratnya bicara kepentingan yang sama. Terus juga mesin partainya, mesin partai. Terus bisa jadi nanti di tikungan terakhir bukan dengan Kaisang, Anies menggandeng Ridwan Kamil. Bisa jadi nanti Ridwan Kamil justru naik lagi. Bu Risma ada. Survei terakhir itu justru yang naik itu Ridwan Kamil. Baru ada Anies. Nah di situ ada Bu Risma juga. Sedangkan yang sekarang aja
yang Pak Heru, yang gubernur sekarang itu ada keinginan untuk naik, maksudnya untuk jadi gubernur. Sampai nggak pengen? Kan sah-sah saja keinginan Pak. Iya. Lagi sibuk ya. Sibuk mikirin politik ya sekarang. Kalau berapa nama itu? bicara seksi dan nggak seksi, selama APBD kita masih tinggi, ya seksi. Seksi ya. Apa yang lagi yang diperebutkan? Iya. Dan yang paling mudah ngurusin itu Jakarta. Karena Pak, ya ibaratnya APBD-nya luar biasa. Paling mudah ngurusin DKI, mengumpulkan wali kota seluruh Jakarta. Ya Allah, cepat sekali. Coba kayak Jakarta, kayak Jawa Barat aja, ngumpulin berapa kabupaten, lama. Jakarta konteks semua, wali kota nurut semua. Ya kan karena kelurahan juga ditunjuk sama gubernurnya. Betul. Artinya lebih mudah ngurusin Jakarta, uang ada, tinggal kebijakannya saja, populis atau tidak, itu saja sebenarnya. Tapi menariknya begini, Anies itu kan sudah menjabat gubernur 1 periode ya. Periode, dan kemudian digantikan sama Heru saat ini. Ya. Dan banyak orang kecewa dengan kepemimpinannya Heru. Bahwa merasakan ternyata yang selama ini dilakukan Anies berhasil, kan gitu. Iya, iya, ada perbandingan. Ada lah ya. perbandingan. Nah ini makanya Anies muncul kemudian ramai di publik karena seksi nih. Anies pernah jadi gubernur, ibaratnya Jakarta sebagai basis massa. Pilpres pun sama kan, Anies juga yang menang itu kan. Basis massa. Nah, cuma persoalannya kan ini, Anies itu kan bawa misi perubahan ketika Pilpres kemarin. Perubahan yang di dalamnya antitesis dari rezim yang MK itu kan, atas nama itulah macam-macam yang. Nah, yang uniknya Anies pernah mengkomentarin keputusan MA Mahkamah Agung yang soal Kaisang. Nah, perubahan. Iya. Anies ya kurang lebih menyampaikan bahwa ya peraturan nggak bisa diotak-atik Oh iya, saja. yang main catur. Iya, itu. Nah, kemudian akan disandingkan oleh Kaisang. Ya, ada plus minusnya. Minusnya bisa jadi pendukung basis masa Anies yang ingin perubahan bisa jadi berbalik tidak mendukung Anies, atau plusnya ketika berdampingan dengan Kaisang akan didukung penuh sama penguasa kan gitu. Meskipun Jokowi basisnya bukan Jakarta, tapi kan instrumennya kan banyak gitu. Bagus lagi. Ya kalau kita bicara instrumen negara, Heru ini kan ditunjuk oleh ini Mendagri, gitu. Nah, karena bukan ditunjuk oleh rakyat ya, dia nurutnya bukan ke rakyat, ke Mendagri. Mendagri ini ditunjuk oleh presiden. Jelas Mendagri nurutnya ke presiden. Baru presiden ini terserah mau ngapain. Makanya ketika ada Kaisang isu naik, isu Heru turun. Kan nggak enak lah, ada bosnya nyalonin anaknya, masa ikut-ikutan nyalon. Tapi kalau pilkada DKI emang ikonnya kan Habib Rizik ya. Habib Rizik kayaknya udah keluar nih. Iya. Meskipun statement pertama adalah di KM 50, tapi kan kayaknya ada ya itulah. Anda jadi jurkam lagi nanti. Selamat datang Habib Rizik. Gak nyalonin. Iya, harusnya sih ya. Tapi kayaknya partainya udah bubar kan. Tapi kalau dari proses legalnya, dari isu beberapa calon, memang Anies yang sudah dapat rekomendasi dan dapat mandat dari berbagai partai. Nah, partai ya PKB. PKB udah jelas ngasih. Yang secara resmi PKB baru. PKB resmi. PDIP juga sudah menyerahkan ini kan, kalau nggak salah, apa namanya, rekomendasi. Kalau secara resmi ya baru PKB ya. Tapi PKB saya lihat di hasil pemilu kemarin dia berurutan ke-6. Yang pertama seperti biasa PKS yang Jakarta itu 1 juta, PDIP 850, Gerindra 720.000, Nasdem 545, Golkar 517. Nah, intinya kan PKB masih Kecil ya. Ya ini pinternya PKB. Justru itu yang untuk mencalonkan jadi gubernur kan butuh 25 kursi. PKB di DKI itu kalau nggak salah 10 kursi. 10 ya PKB. 10. Kalau misalkan dia menggait Kaisang misalkan jadi Kaisang, PSI kan berapa kursi kan nggak nyampe 10, nggak nyampe. Enggak nyampe.
Dan itu pun belum ada resmi dari DPP, kan baru DPP provinsi kan, DPP-nya belum. Ini masih panjang. Makanya Anies sadar diri ketika PKB mengusung, ya PKB jangan sendirian, nggak bisa. Apakah nanti PKB bisa aja dengan PKS? Gitu. Ketemu lagi ya? Ketemu lagi. PKS juga sudah apa namanya mandat ke Anies ya. Mandat ke Anies, tapi di grassroots lihat nanti ada Kaisang masalahnya di situ. Tapi dengan politik ya sah-sah saja. Jangan Caimin lagi wakil. Kan dari capres cawapres cagup jadi ya turun. Artinya berarti Anies ini belum bisa move on dari kepemimpinan dulu ya. Mau melanjutkan ini paling stadion yang belum laku juga. Memang perlu kalau DKI kita perlu melihat nanti namanya PKS mau kemana ini. Arah PKS. Kuncinya di situ ya. Enggak juga sih. Kan basis juga Tapi lumayan. lumayan Basisnya banyak. lumayan. Ya. Instrumen banyak di DKI. Jadi percuma juga Anies kalau dukung PKB doang gitu. Nah, yang nggak mendukung kan nggak bisa nyalon juga. Tapi minimal suara PKB bakal lebih naik jika ada Anies di situ. Kalau Anies sama Kaisang berarti nanti polanya kayak Prabowo ya. Sama-sama menggait anaknya Jokowi juga gitu. Untuk Ya. mengamankan posisi ya, sama-sama ya. Ya, masih ada nggak Jokowi efek gitu? Lama itu Pak. Iya. Efeknya. Lama. Iya. Maksudnya setelah bukan presidennya maksudnya gitu ya. Walaupun setelah presiden masih punya power nggak? Masih lah, Ormas sudah dicopot juga. Ormas sudah dipegang. Ormas mana nih? Ya, yang mau. Tapi tadi menarik ya Partai Islam ya. Jadi pertanyaannya begini, Partai Islam ini PKS atau PKB misalnya, mau nggak nerima Kaisang gitu ya? Karena kalau mau nerima Kaisang, ya Kaisang bisa jalan pintas sebetulnya, cukup pesantren kilat aja, Naturalisasi berarti. naturalisasi. Jadikan banser aja tadi ya. Loh, lancar lagi. Emang kalau N1 mungkin Ini akan minim politik identitas kalau Anies Kaisang. Oh, iya. Gitu. Kira-kira politik apa ya? Politik apa nih yang di Enggak apa-apa menyatukan antara kaum Islamis dengan abangan. Karena kalau nggak panas bukan Jakarta pasti panas kan. Tapi semenjak Anies menerima mandat ya dari PKB, calon-calon lain nggak akan ngeper. Sepi lagi ya. Tadi Ridwan Kamil akan sepi lagi. Oh iya. Sepi lagi. Apa yang Ridwan Kamil gitu terus ya? Dan naik sih. Tapi lihatin aja, Anies ketika awal dicalonkan untuk jadi pilpres, yang ramai duluan siapa? Anies sudah di mana-mana. Surya Paloh udah kemana-mana. Tapi last minute Prabowo set. Bedakan Beda. Pak. Pilpres sama Pilgub. Kalau Pilgub itu seluruh Indonesia, di mana semua wilayah tidak bisa. Pilpres seluruh Indonesia. Pilpres seluruh Indonesia, di mana semua wilayah tidak mendapatkan informasi secara utuh. Iya. Di pegunungan kan nggak pernah buka Twitter juga. Gitu, dasar-dasarnya kan gitu. Itu tuh beda. Prabowo bisa masuk di situ. Ini Jakarta loh ya. Jakarta nggak ada gunung ya? Bahkan anak-anak kecil aja sudah ini gitu main TikTok gitu. Udah punya media lah, udah bisa mengakses informasi. Jadi kebaikan Anies yang dibesar-besarkan itu akan benar-benar membesar. Iya. Apalagi ada yang mengatakan Twitter milik Anies. iya, apalagi ini apa namanya didukung dengan kegagalan Heru. Ya. Iya. Kebaikan Anies akan jauh Disandingkan lebih, ya. lebih tinggi Muncul lagi ya. Disandingkan. karena sudah tidak akan dibandingkan oleh Ahok karena ada Heru. Kecuali gak ada Heru nih. Makanya ini blunder Mendagri juga menunjuk Heru. Heru itu kepala kesekretariat istana. Jokowi. Iya. Iya. Jadi enggak Bukan blunder ya, bahasanya kurang baik lah. Lebih baik daripada dahulu. memang ada berita gorong-gorong tuh semasa Heru itu KJP emang KJP kurang. berkurang. Iya. PBB di zaman Ya. Heru itu di zamannya Pak Anies, sebelumnya zamannya Ahok, sebelumnya zamannya Jokowi itu ada pembebasan Ya. untuk
TNI, pensiunan, veteran, TNI Polri, pensiunan PNS. Di zaman Heru tuh Nah, udah mulai nggak ada. Susah. sama kemarin isunya beasiswa pada kecabut. Nah, Iya, makanya iya. ini isu-isu kayak gitu kan jadi seolah-olah kinerja Anies yang masih pro kontra, kesuksesannya masih pro dan kontra kan awalnya. Dengan kegagalan Heru seperti itu, Anies sudah terlihat sangat luar Ya, biasa. rapi jadi kelihatan. Sangat kelihatan ini. Makanya beda jauh antara pilkada dengan pilpres. Ini Anies di atas awan nih sebenarnya. Kurangin lagi. Udah nggak ngasih angin. Tapi kalau Ahok maju lagi bisa beda lagi tuh. Beda lagi tuh. Kalau Beda lagi, Ahok lebih keras lagi. maju, mungkin kan kita akan membandingkan dari masa sebelumnya ya. Iya. Tapi kan masalahnya dia ini Serunya Ahok itu jadi pertandingan itu jadi keruh lagi gitu. ya keruh lagi. Keruh lagi. Tapi nggak apa-apa kalau seumpama taruhlah Anies Baswedan, Ahok wakilnya. Kalau itu mah udah selesai bang, nggak usah pilkada. Anies Ahok gitu ya. Anies Ahok. Kalau Wah, menarik ada gitu. Anies sama Ahok, pasti ada satu lagi. Siapa? Raja terakhir kita. Siapa? Semua aja yang ngomong. Enggak, sebutkan saja nggak apa-apa. Yang memenangkan Anies lah. Siapa? Yang berhasil memenangkan Anies ya Habib Rizik. Habib Rizik. Ya itu tadi. Enggak, di Jakarta bisa nggak sih memunculkan calon independen gitu? Yang tanpa melalui jalur partai. Ahok pernah mencoba gagal. Gagal. Sulit. Memenuhi Sulit. instrumennya itu berat. Sulit. Tapi kan Habib Rizik kan zamannya luar biasa, memanfaatkan habaibnya dengan muhibbinnya, itu menurut saya Pantas Sulit, kan? menyalonkan ya. iya, menyalonkan saja daripada Tapi berat Tetap bukan instrumen politik soalnya. di tengah gempuran Habib sekarang Ah itu apalagi yang tuh dianggap sanatnya apa namanya saat sudah nasabnya terputus. terputus, gitu wah kan. itu berat. biar lebih rame lah. Wadahnya udah bubar. Tetap harus pakai partai. Karena peraturan KPU segala macam itu kan yang bikin DPRD. DPRD itu anggota partai semua, nggak ada DPRD. Iya, DPRD. instrumennya harus benar-benar Kalau kalau politik. diloloskan, Ya udah Anies Habib Rizik. Anies bersih pasangannya. Iya. Itu masih religius. Oh, religius. nasionalis. Mau nyari yang abangan hijauan apa? Iya gabungan. Oh, gabungan. jadi ini kalau saya lihat ya, dengan munculnya Anies sepasca Pilpres yang istilahnya bahasa dia waktu itu kan bukan kalah ya, masih berjuang sampai akhir. Ya udah selesai menerima gitu. Dia masih suaranya masih tinggi. Di DKI itu sangat tinggi. Dan saya yakin sih kalau memang tidak ada halangan merintang, kemungkinan Jadi lagi. sangat Ini kalau Anies masih idealis dengan misi perubahan, dia akan menolak pasangan dengan ya, Kaisang. Harusnya ya. Harusnya. Tapi akan lebih menarik kalau dia tidak berpasangan dengan Kaisang. Biar seru gitu loh. Kalau berpasangan dengan Kaisang, siapa yang mau melawan? Dan dalam politik itu biar menang kan bukan besar. Ya, tapi benar-benar masih. Ini maksudnya Ini tataran ideal ideal. Valentino Rossi apa? Iya. kan kita bahas supaya rame kan, publik itu rame kan. Kalau Anies sama Kaisang, ya Beres lah. beres lah kira-kira. Cuma Anies misi perubahannya mau dipertahankan apa tidak kan? Ya hilang itu idealisme soal perubahan macam-macam hilang. Akan lebih seru ketika Anies tidak berpasangan dengan Kaisang. Atau Kaisang mungkin lebih ideal. Ya, kira-kira potensi yang bisa melawan Anies siapa? Misalkan Ridwan Kamil atau Risma atau yang lain misalkan. Ganjar. 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 Oh iya Ganjar. Ganjar ya. Saya yakin Ganjar kalau- kan ketemu juga itu. iya Masa- PDI, PDIP nggak mungkin mau ketemu sama Kaisang. nggak PDI kok nggak nyalon Ganjar ya? Belum. Itu rekomendasi sudah ke Anies. Kan dia di Jawa Tengah, mungkin Jawa Tengah. Ini kan masih politik peta awal. Nanti dinamis, Bisa nanti berubah, tergantung nanti deal-dealnya di belakang seperti apa. Kita kan terbawa arus juga dengan adanya baru PKB baru mencalonkan Anies, yang sebelumnya justru orang-orang PKB isinya orang NU. Terus Tapi emang yakin ya Kaisang punya suara? Bapaknya. Diganti Bapaknya kalimatnya. Diganti kalimat. Kaisang mungkin tidak punya suara tapi punya bapak. punya bapak, bapaknya lagi, balik lagi ke bapaknya. Presiden. Makanya enak punya bapak presiden. Ya, bapaknya juga emang punya suara di DKI. Dengan kasus yang sebelumnya belakang-belakang itu
Bapaknya nggak punya suara, punya instrumen. Nah, jelas. Maksudnya saya mau nanya seperti itu gitu. Kaisang itu ya kan ketua umum PSI, tetap punya suara lah. Iya, ya kan suara seupril itu dianggap nggak ada gitu loh maksudnya. Ya PSI itu berapa kemarin pas pemilu? Kayaknya nggak kelihatan di peta itu. Cuma soal di DKI-nya Oh, DKI-nya jauh ya? 6 kursi. Gede di DKI. Karena itu 6 kursi ya kayaknya. 6 kursi. Kalau suara PSI secara nasional itu kemarin cuman dapat 2,8%. Ya, Nasional. tapi DKI lumayan. Nasional, tapi kalau DKI Kalau nggak Dia salah nomor 6 kalau nggak salah. 6 kursi. ke-6 ya. PKB. TKI itu ya PKB. Coba yang tadi dilihat, coba hasil kemarin untuk peringkat kursi pertama, di peringkat DKI ya, DKI kita ya. parameter Iya, DKI biar Berapa tahu kursi? Berapa kursinya? Berapa kursinya? berapa peringkat jumlah pertama kursi. PKS PDIP. 16,68%, 1 juta lebih. Kedua PDIP 850.000. Ketiga ini DKI ya. Selanjutnya Partai Gerindra 728.000, Nasdem 545.000, Golkar 517.000, PKB 470.000 atau 7,7%. Sementara PSI ini posisinya ke-7, 465.000 ya, 500 ribuan, 7,6%. Gede sih. Berarti Lumayan kuncinya besar goyang. kuncinya berarti di Golkar, Gerindra, PKS. PKS. Ya, kita lihat aja PKS tuh punya calon siapa. PKS nggak punya tokoh kan biasanya ya. Biasanya selalu kalah dengan tokoh lain. Biasanya. Dia sering mengajukan kadernya, tapi sering nggak jadi gitu. Ya. Maksudnya sering gagal untuk dicalonkan karena udah Endorse yang kalah lain. dulu dengan yang lain. Nah, Itu PKS. emang ada PKS kan inklusif, Terus sulit diterima kan. eksklusif. Eksklusif. Inggris apa eksklusif? Inklusif di dalam doang. Itu Eksklusif, berarti eksklusif. Malu baru ngomong. Kecuali Depok ya, kecuali Depok. Kalau Depok Nah, kalau Golkar kan punya kader Ridwan Kamil. itu seharusnya, makanya Potensi untuk mencalonkan Ridwan Kamil lebih tinggi dibandingkan ya, kecuali misalkan ada instruksi dari bapak ya iya. untuk memilih anaknya kan beda lagi itu. Pak Lurah. Lurah. Sama Dedi Dari apa? Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Ridwan Kamil sama Dedi. Jawa Barat ya. Dedi sama Ridwan Kamil tuh begitu terus polanya, naik terus. Dia cuma kayak di Instagram aja. Dan bisa dilempar ke daerah lain. Ridwan Kamil itu udah lama. Dia basa-basi soal DKI Jakarta udah lama, tapi nggak naik-naik. Kalau naikin Ridwan Kamil itu kayak ini kayak Ganjar waktu Pilpres. Harus pindah dulu ke Iya, kelihatan keren doang, suara mah kagak. Iya, song. karena ya bagusnya di ruangan kami ya di Jawa Barat. Ya emang secara Beda era. secara media sosial bagus ini, tapi emang orang untuk memilih dia tuh masih mikir-mikir gitu. Lagian Bukannya nggak setuju dengan Ridwan Kamil, kalau dia posisi di tengah-tengah sekali gitu. Kan pilihan tuh akan mengerucut kepada orang yang setuju atau tidak sama sekali. Jadi kalau itu selalu di tengah-tengah. Ya. Jadi orang yang ragu-ragu mendingan ke yang kiri beneran atau ke kanan beneran. Soal ini soal pilihan. Ketika Jadi mencoblos kan tengah-tengah yang itu yakin. gak mesti bagus ya Di sekarang. tengah-tengah ketika Pilpres, di tengah-tengah ada calon 3, yang di tengah-tengah ini nggak bakal kepilih. Sama kayak kemarin Ganjar masih di tengah-tengah. buang suara Rubah enggak, lanjut enggak. Bener. Ya. Malah paling Buang buncit suara. ya. Iya. Berarti Kunci. pokoknya yang mutasyabihat nggak jadi dah. Pokoknya yang halal haram gitu doang Ya, berarti. Oh itu ya. Halal bayinun, haram bayinun jelas. Jangan nanggung ya Pak Kiai ya. Iya, jangan dong kalau begitu. Ini wajib milih Anies. Islamnya kuat. Marganya jelas, kakeknya. Wajib milih Kaisang, jelas menang. Waktu Iya kan gitu Anies, pilihannya. waktu Anies tuh pengusung partainya siapa aja? Apa partai mana aja? Anies waktu Kemarin kapan? Pilpres. Enggak waktu Oh, pilkada. Sebenarnya dimenangkan Gerindra. karena apa ya? Ada kedua ya. Oh Gerindra. Gerindra. PKS ya. Gerindra, PKS. Sisanya Waktu itu Gerindra nggak punya kader dulu kan? Di DKI ya. Gerindra itu 2016-2017 Saya masih lihat ya, jadi oposisi. Ahok, Gerindra itu kadernya ya Ahok. Tapi saya Oh, iya. udah panas. Kader awal itu Ahok. Enggak, maksud saya tuh yang ditanyakan Pak Bagus tadi, pada saat pilkada 2016-2017
siapa yang mendukung Anies kan. Nah, Nah posisi Gerindra itu saat itu adalah oposisi Iya. ya. dan dia puasa saat itu. Maksud saya gini, Baru masuk. partai-partai besar apakah mungkin mencalonkan yang di luar kadernya? PDIP partai besar. Mm. Bisa jadi dia mencalonkan kadernya kan gitu. Anies yang nggak punya partai. Dia potensi menang tapi ya beda, dikendalikan sama partai kan susah ya. Khususnya Kalau PDI siapa kader Jakarta? PDI itu ya paling yang sekarang menteri apa Mensos itu Pak Risma. Banyak Risma mati. Isunya ada Pramono Anung mau dicalonkan kader-kader. Kayaknya setelah Ganjar PDP trauma ya karena sendiri. Berat. Iya, kayaknya itu Ganjar lagi diklat gitu. Ya mungkin bisa coba Bu Risma dengan galaknya gitu kan. Masih bisa Risma galak. itu artinya masih bisa galaknya. Kalau seumpama tipikalnya itu seperti di Surabaya, praktekan di Jakarta dengan karakternya itu bisa masuk Karakter juga. Bu Risma itu sudah mulai blunder sekarang. Iya, kayaknya Masa dia dipuji itu sudah selesai. kapasitasnya wali kota doang udah. Ya begini, gubernur itu kan daya apa ya, jualnya tinggi di partai ya. Artinya potensi kader yang akan dicalonkan menjadi presiden masa depan. Barometer Nah, berarti. iya. Ketika Anies mencalonkan lagi, dia punya potensi untuk mencalonkan Maju mana maju ya? lagi. Sedangkan dia bukan kader partai, kan gitu. Hitung Dia kan Ganjar nyalon karena gubernur, Anies karena pernah jadi gubernur. Jadi ini perebutan juga DKI bro. Nggak mungkin kayak enak aja Anies nggak memilih Anies kan gitu ya. Iya, masih Kayak- proyeksinya pilpres nanti ya. Ya kayak kalau orang-orang potensial di media sosial lagi rame, nah, track recordnya bagus kayak Bu Susi itu kan bisa naik sebenarnya. Kalau di ini ya di lingkup kota ya dengan informasi yang cepat orang-orang kayak gitu diterima. Makanya tadi yang aneh ketika Kaisang yang dicalonkan dengan berbagai macam polemiknya, siapa sih yang milih gitu? Seumpama Anies memilih Kaisang, saya nggak yakin Anies mau menyerkut suaranya Kaisang. Dia cuma mengamankan ketika jadi dekat dengan pemerintah nanti. Wakilnya Kaisang, wapresnya kakaknya. Kalau Pemda yang lain mau ketemu presiden sulit, kalau ini kan adiknya tinggal. Bro, gimana? Jangan-jangan PDI ngusung Mahfud MD lagi. Pasangin Anies sama Mahfud gitu. Anies Mahfud MD. Iya. Daripada Ganjar kan udah Dua-duanya bukan orang partai, sulit dikendalikan. sulit ya. Tapi yang jelas Kaisang siap dicalonkan dengan siapa saja. Santai, Anak santai. baik. Iya. Santai. Dan jadi wakil. Dia tidur udah. Tinggal gendong Dan jadi siapa wakil. gitu. Tapi dia tetap milihnya wakil ya. Wakil. Kaisang ya. Wakil. Mungkin bakal gubernur Tapi Kaisang jauh lebih humoris daripada ketimbang Humoris. kakaknya. Ah iya. Menarik ya. Menarik, lebih menarik anak muda ya. Iya. Iya, ya itu dia menangnya temennya ini apa namanya Komika. selebgram Kan punya ini terus channel ya. afiliator banyak itu yang Banyak. membuat agak repot tuh itu sebenarnya suara itu yang agak repot. Tapi berarti Anies hebat ya, nggak gengsi ya, mudun lagi gitu loh, turun lagi. Dari Satu-satunya jalan pak. Kalau masih punya keinginan untuk jadi presiden satu-satunya jalan. Di gubernur. Ya. Kalau Masa dia- nggak nganggur ya? Iya. Kalau dia nganggur hilang. Iya. Hilang Iya. ya bener hilang. Karirnya- Kan harus muter terus ya. Udah dihilangkan publik udah. Memori publik udah lupa. Kalau Anies ini nggak mau semua mah benar-benar hilang kecuali emang ditarik jadi menteri atau apa kayak gitu masih ini. Kemungkinan menteri tipis ya. Itu kan tidak tergantung pada diri sendiri berarti tergantung pada presiden repot tergantung sama orang lain kan repot kalau gubernur ini kan kekuatan diri sendiri gitu. Kalau mau jadi menteri berarti memang visinya udah mulai melempem ya. Iya Maksudnya dia nggak ada arah ke presiden agak jauh itu. Jadi dengan dia bertarung lagi tuh dia tetap eksis hidup tuh. Muncul. Kalau ngomong petarung kan juaranya Prabowo ya. Tarung. Petarung. Ya. Ya petarung kalau ngomong petarung ya. Sih, tapi tetap aja di bawah ketiak kan. Setelah kalah jadi menteri mau. oh iya Itu kan jangan-jangan polanya kayak gitu Anies juga. Narasi-narasinya Kalah ditarik menteri sekarang- jadi. maaf nih dari pilkada kita ke pilpres lagi.
sekarang mulai muncul narasi-narasi ya Prabowo bakal Merangkul. Merangkul. bukan merangkul tapi juga independen dari Jokowi. Oh. Sekarang udah mulai tuh dihembuskan ya. Ya. Istilah dihembuskan ini kan bisa dari siapa aja. Ya, Ya, itu ketika Prabowo bicara di forum ekonomi di negara mana lupa ya. Itu menjelaskan peta ekonomi macam-macam, itu nggak disebutkan IKN. Jadi IKN itu tidak disebutkan oleh Prabowo. Wah, jeli sekali Bapak ini. Jadi artinya bukan prioritas. hati-hati Tapi banget. Jokowi bukan nggak sadar itu ya. Tapi mudah-mudahan ikan tidak seperti Hambalang. Masalahnya nasib TKJ ini yang perlu dipikirin, Mbak. Tapi tolong dong, Hambalang itu kan levelnya Kecil, hanya kecil, ya. hanya Satu unit lah. untuk program olahraga. Ya, satu unit olahraga. Kalau ini ibu kota Jauh. yang Sudah menghabiskan lumayan loh ya. Iya, ikon Ya, negara. posisi proyek ambisius ini. utang Indonesia semakin tinggi, rupiah turun terus, saham-saham anjlok. Ini pokoknya lagi ancur-ancuran sekarang. Tapi emang ini kalau bicara itu mah serba nggak enak ya. Dilanjutkan membutuhkan dana yang lumayan, Investor dihentikan tanggung duit, nanggung. Ini kayak orang bangun rumah nih, udah strukturnya udah jadi, duit habis, Iya. nggak dilanjutkan. Biasanya kalau manusia gorong-gorong tuh ngapain? Punya rumah, nanggung, rugi juga. Iya, Terus mau ditinggalin, sayang duitnya. iya kalau mau ditinggalin Putusannya- atapnya belum ada. Gimana? Digadein. Baru strukturnya doang, baru tiang-tiang gitu doang gitu. Digadein. Tiga belum laku. Oh iya. Bangunnya pelan-pelan. Dijual nggak dihitung udah ongkos bangunan ya. Dijual bentuknya cuma tanah doang. Katanya nggak ada air sana ya? Bisa lah, nggak tahu itu. Ada. Serba salah. Iya. coba balik lagi ke Pada pilkada ekonomi DKI. ya. Pilkada DKI, balik lagi coba. Jadi yang menarik itu yang saya pikirkan Kaisang itu sebagai gambaran ayahnya. Sedangkan Anies gambaran masyarakat pendukung Anies sangat anti Jokowi. Itu yang menjadi polemik seperti itu. Ada ada prinsip katanya begini, masyarakat Indonesia itu mudah lupa. Nah, Ya memang manusia mah mudah lupa. Spesifik masyarakat Indonesia. Indonesia. Iya, udah lupa itu. Yang penting Kaisang ikut berjamaah, sholat, Berjamaah. Itu udah Hilang lupa, semua. udah ya. Hilang Hampir semua. ke pondok Iya. pesantren yang besar-besar di Jakarta. Ikut gabung Habib Rizik gitu ya. Ya. Itu mungkin kali gitu. Ikut jamaah dengan para habaib dengan Habaib. muhibinnya. Wah, itu baru. Suruh pakai gamis. Ya, ya, ya. Itu udah bisa diwakili sama Anies lah kalau itu. Iya, nggak perlu dua Udah kali. bisa Ya. imam Dua kali. Apalagi pengusungnya PKB, Islam, partai Islam. Kan pendekatan ke Habib, ke Kiai kan lebih mudah gitu. Tapi perlu dilihat PKB semenjak kemarin Anies jadi presiden dan wakilnya Caimin, suara PKB yang melejit di DKI. Ya, ya. Bahkan yang di Jakarta Selatan ini nggak pernah dapat kursi, dapat lah. Dua lagi. Dua apa satu? Satu ya. Jakarta Pusat juga dapat. Itu kan luar biasa. Berarti kan efek. Saya sih nggak yakin efek PKB-nya ya. Mungkin. Kenapa sih, Kang? Anies. Emang kenapa dengan PKB Kang? Efek belas. di Jakarta, Di Jakarta. beda. Kulturnya, walaupun mereka bicara ngomongnya saya orang NU, tapi mereka tetap bicara saya NU kultural. Ya, Walaupun sama-sama tahlil. kalau partai tetap- PKS lah ya. Banyak teman-teman yang di PKB juga ngomong banyak. Hmm. Baru pilpres ini mereka tidak bersinggungan dengan tetangga. Tim sukses PKB ini baru pilpres kali ini tidak ribut sama tetangganya karena sama-sama dukungnya Anies. Berarti- Sebelumnya iya. mah ribut terus. Iya, Malah iya, ributnya iya. sama Masyarakat sekitar. Iya. malah ributnya sama orang tuanya. Iya, Sangat pantas. senang loh anak-anak PKB tahun kemarin untuk pilpres. Sangat enak gitu, berkampanye sangat enak karena tidak ada singgungan kanan kiri nggak ada. Iya, iya. Nah ini menunjukkan bahwa suara Anies luar biasa sebenarnya di DKI. Artinya kemarin DPP PKB ngusung Anies, kasih mandat Anies, itu sudah menghitung.
di samping Anies elektabilitasnya tinggi, berarti juga menguntungkan untuk partai PKB kan gitu. Enggak. Iya. Untuk elektabilitas Biar juga. nggak keduluan sama ini, yang sering duluan apa mencalonkan itu apa partai apa? Nasdem. 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 Nasdem 2 kali, Yang keduluan sama Nasdem. 2 kali dan menang memang pas Jokowi itu ya. 2 kali selalu lebih dulu. Baru ini aja. Kalah ya. Keduluan PKB ya. Tapi luar biasa manuvernya Surya Paloh luar biasa. Tapi Nasdem di pilkada DKI belum ya? Belum ada suara ya? Ya Sahroni. Sahroni nggak tahu nih, maju mundur kayaknya setelah tahu Anies maju. Belum kelihatan. Sahroni belum kelihatan. Sahroni kan penguasa Jakut doang kan. Tadi intinya setelah Anies mencalonkan lagi, calon-calon yang lain terasa sepi ya. Ya agak maju mundur. Kecuali kalau benar-benar Ahok ya. Rival lagi tuh, benar. Amin. Jadi mentanya sama kayak 2019 nanti. Anies Meskipun Rizik sudah nggak punya kendaraan kuat kayak dulu. Ahok Kaisang. Ahok Kaisang boleh sih. Oh udah anjlok. Kalau Ahok sama Kaisang keluarga Jakarta, Enggak Anjlok. Enggak encok, enggak dapet. ya nggak dapet. Tetap ada Anies efek. Satu warna itu ya. Iya. Kecuali Gerindra mendukung. Ah, perlu diperhitungkan juga itu Gerindra. Gerindra mendukung. Oke, jadi kesimpulannya Simbolnya masih kita awasi blur. Jadi semua Ya, semua karena ada potensi. Ini Semua masih ada bicara potensi. kemungkinan gitu. Yang jelas yang sudah mencuat kuat ya Anies gitu, bahwa siapa calonnya nanti yaitu kayak sama mencari-cari. Sama siapapun mau Kaisang. Ya, tinggal nyantol aja udah. Yaitu Jokowi efek tadi. Gak punya suara tapi bapaknya punya instrumen. berarti coba aja nanti, berarti dinamika masih terus berjalan. Berarti kita lihat peta politik ke depan, suara-suara di grassroots seperti apa. Ini kan kayaknya PKB juga mencoba untuk mengangkat suaranya, habis itu biar masih eksis gitu. Ini yang tidak ada yang nggak mungkin dalam politik. Dalam politik. Ya, Semua bisa bertemu. Belum itu baru bicara soal partai ya. Belum ormas-ormas yang mendukung mana. Nah itu belum kita petakan tuh. Ya, Muhammadiyah mendukung siapa. Karena Uangnya kalau ya. ditarik semua tuh ya buat apaan coba? Peta politik ketika pilpres sama pilkada beda. Di pilpres nggak ketemu, tapi di pilkada bisa ketemu. Ya. Ya. Lingkupnya sih peta teritorialnya. Kalau Demografi. NU, PBNU khususnya jelas lah pasti. oke. Ya. Semuanya. Jelas mendukung Bahlil. Ente Bahlil. Untuk Kaisang sering-sering pakai peci, datang ke majelis taklim. Iya. Soan-soan lah. Naturalisasi. Terutama di Jakarta.